belajar dari pengalaman itu ada beberapa contoh yang baik sekali, ya. Ada beberapa orang yang dia bahkan tidak pernah, apa ya bahasanya ya, biasanya rule of thumb-nya kan kita yang harus menyebut dulu kita mau berapa gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak pernah menyebut mau berapa, dan setiap kali saya tanya dia selalu mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan gitu. Ya, dan jenis orang-orang seperti ini patut dicontoh gitu, karena hidupnya asik aja bisa jadi karena emang asalnya frame-nya udah penuh kebersyukuran sehingga dalam prosesnya lebih mudah. Di sisi lain banyak juga contoh-contoh buruk yang sampai berantem, salary negosiasi sampai berantem tuh ada beneran ya, sampai akhirnya gue nggak mau lagi lihat tuh orang dari pertama ketemu baik-baik sampai ujungnya setelah salary negotiation they don't wanna talk, they don't wanna meet each other. Itu ada gitu. Jadi kalau emang udah bicara soal duit, apapun itu kalau tidak dibahas dengan baik akan buruk. Tapi spesifik soal uang bisa jadi sangat buruk ya. Jadi tujuan ngobrol malam ini mau memberikan, apa ya bahasanya, dari seseorang yang lebih tua gitu, dari seseorang yang sedikit lebih berpengalaman, masih belajar juga, wisdom sama fundamental. Apa yang membedakan fundamental dengan tips? Kalau tips tuh ngepop banget, ngehits banget gitu ya. Bintang saya Taurus, kira-kira peruntungan saya di bulan September apa, itu tips ya. Tapi kalau fundamental tuh kondisinya bisa berubah-ubah, tapi fundamental hampir selalu nggak berubah. Paham ya kawan-kawan ya? Dan ini penting untuk dipahami bahwa fundamental itu tidak mereferensikan hal spesifik. Jadi nanti kita akan bagi waktu untuk bahas hal spesifik. Kalau teman-teman ada yang mau case-nya dibahas di sini, saya dengan senang hati akan membuka itu. Aman ya? Silahkan dipopulate aja. Kerja zaman now nggak kenal waktu deh. Oke. Apakah Anda bekerja untuk Bank Indonesia? Bisa jadi. Ya. Itu teman-teman di Bank Indonesia katanya sampai Jumat, Sabtu, Minggu itu terus ya meeting, bahkan lewat dari maghrib pun masih dihantui oleh banyak meeting. Ya, silakan. Kalau Anda nggak merasa underpaid juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan dipaksakan bahwa karena saya menampilkan ini jadi harus ditulis. Nah, di halaman kedua kalau teman-teman go to the next frame, ya, tulisannya itu, yay, I am overpaid because, kalau ini yang buat overpaid ya. Ini boleh ditulis di sini ya. Ini jangan diubah-ubah. Because segala dikerjain beda dengan gaji, tapi kerjaan dikit. Ya kan? People know my value. Ya. Dan yang di sini silahkan ya kawan-kawan ya. Kalau mau terus ditambahkan sepanjang sesi ini boleh. Jadi teman-teman nggak harus nunggu pas kita balik ke halaman ini lagi. Silahkan ditulis aja. Ya. Why do you think you are underpaid? Dan yang di halaman berikutnya, why do you think you are overpaid? Oh, ini menarik ya, punya mentor gratis. Ya. Company acknowledge my capability and integrity. Saya merasa underpaid. Underpaid bukan di sini ya. Kebalik tadi. Ini yang di sini boleh pindah ke halaman 1 kayaknya nih. Saya merasa underpaid. Ini buat halaman overpaid. Tapi menarik juga untuk dibahas nih. Saya merasa underpaid karena sudah membangun division dari nol dan selalu standby Sabtu Minggu bahkan saat cuti. Tapi hingga saat ini belum ada kenaikan gaji. Oke. Industri punya kebijakan gaji yang lebih tinggi. Ini kayaknya underpaid semua ya. Ini dua ini kayaknya underpaid nih. Salah. Ya. Silakan. Ya, boleh diisi terus. Tapi teman-teman paham prinsipnya ya, selama kita masih ada di sesi ini, silahkan gunakan Jamboard ini untuk populate halaman 1 atau halaman 2. Halaman 1 itu yang bicara soal underpaid, halaman 2 itu yang bicara soal overpaid. Clear ya? Paham ya? Hardi paham? Reski paham?
Mbak Ira paham ya? Reza paham ya? Daru paham ya? Oke, nanti kita akan bahas. Tapi sekarang saya akan masuk ke topik fundamental yang penting untuk kita pahami, dan fundamental ini ada lebih banyak sih, saya cuman pilih 5 di sini malam ini supaya bisa jadi diskusi yang menarik ya. Yang pertama, dan ini kawan-kawan saya sengaja juga buat di dalam bentuk Jamboard. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tapi enggan untuk menyalakan mic-nya, boleh taruh post-it di sini ya. Atau juga boleh ditaruh di chat kalau nggak paham untuk masuk ke sini gimana. Fundamental pertama ya kita bahas sekarang ya. You always get what you deserve, always ya. Walaupun you don't feel like it gitu ya. Kayaknya gue diperlakukan nggak adil. Nah ini filosofi yang menurut saya penting untuk dipegang, karena jangan sampai akhirnya dalam melihat gaji itu frame-nya itu cuman sekedar kayaknya gue lebih banyak deh harusnya gitu ya, karena frame ini mengajak kita untuk paling tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan pernah dengar ini ya, comparative happiness ya, bahwa I'm happier because gitu. Atau gue tadinya happy pas tahu gue dinaikin gajinya 15%, tapi pas tahu teman sebangku gue naiknya 20%, gue jadi nggak happy. Paham ya? Jadi fundamental ini tujuannya untuk membuat kita punya bingkai kebersyukuran. Ya, berapapun gaji yang teman-teman terima saat ini, bahasanya gini, rezeki itu nggak salah alamat. Dan saya nggak mau bicara terlalu panjang terkait tentang what is it that you deserve, understanding soal bahwa yang namanya rezeki itu bukan duit di bank, bukan uang yang ada di gaji, tapi lebih ke apa yang bisa kemudian makanan yang dikonsumsi, tempat tinggal yang bisa ditinggali, pakaian yang bisa dipakai, ketenangan hati, itu semuanya rezeki ya. Gitu. Sementara ada yang duitnya banyak sekali tapi nggak bisa diakses atau mengkhawatirkan uang itu, akhirnya lebih banyak rungsingnya. Gitu. Nah itu penting untuk dipegang. Ya. Kalau ada pertanyaan soal fundamental 1 yang mestinya sangat clear, boleh diajukan di sini. Jadi kalau bentuknya percakapan mungkin lebih menarik ya. Oke, jadi fundamental 1 buat teman-teman yang baru gabung, fundamental itu artinya bukan tips, you always get what you deserve. Walaupun kita nggak merasa demikian. Ya. Jadi yang harus diperbaiki artinya ekspektasinya. Pada saat saya merasa saya tidak memperoleh imbalan yang memadai, boleh-boleh aja, tapi pahami bahwa apapun yang saya terima, seharusnya saya terima itu saat ini. Kalau itu mau diperbaiki boleh, tapi jangan keluar dari frame kebersyukuran ini dulu. Karena akan lebih repot kalau Anda keluar dari frame kebersyukuran ini. Paham ya? Kurang lebih paham ya? Reni sama Muna kalau ada pertanyaan tolong gue dikasih tahu ya, karena I cannot see the chat saat di sini. Oke, belum ada ya? Kalau ada pertanyaan soal ini, ada yang nggak sepakat, Mas gue nggak clear, Mas gimana mengaplikasikannya atau apapun itu, boleh posting pakai post-it di sini atau nyalakan nyalakan mic-nya untuk ngobrol atau raise hand ya. So, clear yang pertama ya, sebelum saya beranjak ke yang kedua. Saya ingin memperbesar ruang buat kita ngobrol soalnya nanti case-case-nya akan banyak sekali. Ya. Fundamental kedua, ini juga kritikal dan saya lihat banyak sekali orang miskonsepsi soal ini bahwa harusnya harga itu sejalan dengan values. Gitu. Values di sini nilai ya, nilai saya sebagai tenaga kerja. Gitu. Pernah dengar ya waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah baca heboh sempat dikomentarin sama influencer gitu. Karena saya lulusan UI, maka saya merasa berhak dibayar 8 juta. Kenapa? Ya karena saya lulusan UI, harga lulusan UI itu minimal 8 juta. Loh kenapa bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena teman saya dapatnya 8 juta. Ini bukan diskusi yang baik ya teman-teman ya. Jadi penetapan angka itu bukan ada sih rata-rata industrinya, ya, tapi pada prakteknya itu lebih banyak terletak pada kesepakatan kesepakatan dua pihak antara si pencari kerja dan pemberi kerja. Mereka bersepakat. Ya. Yang pasti aturan hukumnya nggak boleh lebih rendah dari
UMR misalnya untuk wilayah tertentu. Tapi selebihnya it's a free format. Oke, okay? Always put your price slightly lower than your value itu maksudnya gimana sih? Gini, kalau lo merasa dengan kecakapan lo saat ini, dengan hal-hal yang pernah lo lakukan, problem yang pernah lo solve, pengalaman lo dan apapun itu, lo merasa berhak dibayar 7 juta, ya. Idealnya lo jangan minta 7 juta menurut saya. Ya. Idealnya lo minta angka di bawah itu. Kenapa? Ini akan memberikan ruang untuk lo bertumbuh. Salah besar justru kalau yang strategi kita adalah gue merasa ya kalau harga normalnya sih gue 7 juta mas, tapi gue minta 10 juta aja. Kenapa? Ya siapa tahu dikasih. Gini ya, kalau punya prinsip seperti itu, Anda mungkin dikasih 10 juta. Tapi pada saat Anda mengerjakan tugasnya, orang berinteraksi dengan Anda, ngelihat bahwa level Anda ternyata belum segitu, yang terjadi devaluasi value. Ya, harga lo tuh akan sulit naik. Ya tapi lumayan mas, udah dapat 10 juta. Iya boleh-boleh aja. Tapi untuk kemudian lo bisa beranjak mendapatkan gaji yang lebih tinggi, berat bro. Kenapa? Karena lo dikenal sebagai orang yang seneng menempatkan harga lo lebih tinggi dari value lo. Ya. Beberapa kali saya ngobrol sama anak muda yang minta untuk dibayar 15 juta, 25 juta gitu. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa lu cuma minta 25 juta? Kenapa nggak minta 100 juta? Cuman pertanyaannya gini, kalau lu minta gue 100 juta, di luar kesanggupan gue bisa bayar apa enggak ya. Tapi katakanlah gue iyakan. Lu bisa kasih gue apa? Gitu. Paham ya? Kalau dibuat transaksional, kehadiran lo itu dengan dibayar 8 juta kah, 80 juta kah, ya, 100 juta kah, lu bisa kasih gue apa? Ya. Dan yang sering kali saya dengar yang dijual itu adalah saya udah S1 nih, gitu. S1 gue 3,7 atau 3,8. Gue udah punya pengalaman. Enggak, it has nothing to do with that. Percaya ya, it has nothing to do with that. Mungkin digunakan sebagai pertimbangan kecil, tapi tidak digunakan sebagai pertimbangan utama. Ya, bahkan kalau ada pemikiran bahwa dengan saya punya gelar ini, maka otomatis saya mendapatkan itu, doesn't always apply. Ada beberapa organisasi yang seperti itu, ya, tapi semakin ke sini semakin enggak. Satu-satunya hal yang membuat lo akan dilihat sebagai orang yang promising, sebagai orang yang kira-kira akan bisa memberikan kontribusi besar adalah track record lo. Sebelum ini lo ngapain aja sih? Ya, apa yang lo udah lakukan? Portofolio lo apa sih? Kalau gue ngobrol sama ex-boss lo, kira-kira ngomong apa? Kalau gue kepoin lo di Twitter, lo ngomong apa? Ya, salary standard itu memang banyak. Dan kita bisa bicara soal itu. Tapi yang paling kritikal menurut saya, pemahaman bahwa apa sih yang udah lo lakuin? Jadi pahami ya teman-teman ya, kalau teman-teman yang udah bekerja, cari bidang, kalau Anda ada di satu organisasi, ada 2 jenis model pekerjaan. Ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dynamic. Dan dynamic ini selalu lebih challenging. Ya, ada risiko kalau salah dipecat. Saya merekomendasikan kawan-kawan untuk masuk ke area itu. Apabila kalau kawan-kawan punya aspirasi ingin dapat duit lebih banyak. Karena bagaimana Anda bisa dapat duit lebih banyak, bagaimana Anda kemudian bisa dihargai pada posisi yang lebih tinggi, itu kalau Anda mau kerewesan untuk berbuat lebih. Ya, untuk memikirkan problem yang lebih pelik. Untuk jadi tim player yang nggak selalu dihantui ketakutan kerjaan gue nanti diaku oleh orang lain. Gitu ya. Ada orang yang kemudian punya prinsip gini, gue mendingan segini aja deh mas, kenapa? Nanti kalau gue kerjain diakuin sama bos gue. Ya tugas bos lo emang ngakuin kerjaan lo karena dia bagian dari tim dia, bukan begitu? Iya, ntar diakui sama temen juga mas. Ya kalau artinya itu menghalangi lo untuk memberikan lebih, repot sih. Ya, repot. You're not growing. You're not growing. Paham ya? Ini fundamental 2 rada panjang nih. Saya masuk ke fundamental 3 kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan kah? Sorry, fundamental 2. No? Serius? Ada orang nggak sih di sini? Mas Ada. Rene. Siap. Nanya dong yang konsep fundamental kedua.
Itu Silakan. kalau kita apa dari sisi pragmatis, itu posisi fundamental kedua di mana Mas Rene? Kadang kan ada orang yang pragmatis kan ya, dilihat yang penting gue dapet gede deh gitu kan, regardless capability kita gimana. Mm. Kaitannya dengan fundamental yang kedua gimana? Gimana Mas Rene? Apakah kita memang refer ke fundamental itu atau kita bisa bolak-balik antara pragmatis atau balik lagi ke fundamental kedua atau gimana Mas Rene? Arti bisa didefinisikan pragmatisme itu maksudnya apa? Yang penting nih misalnya nih Mas Rene, misalnya ada offering gitu ya. Mm. Secara value mungkin kita ngerasa oke deh, gaji kita misalnya 5 juta gitu kan. Tapi kita ekspektasinya yang tadi Mas Rene bilang, kita coba deh 7 juta siapa tahu dapat dikasih kan. Ternyata dapat gitu loh Mas Rene gitu kan. Tapi secara karena kita ngelihat jangka pendek pun dikasih 7 juta better, cuma balik lagi secara fundamental kita tuh nggak segitu Mas Rene gitu loh. Mm. Tapi secara yang kita terima secara manusiawi kan kita sedang mendapatkan lebih yang dari yang kita ekspektasikan kan gitu loh. Mm. Mas Rene. Oh, gimana terus menjembatani itu maksudnya? Ya. Kalau saya lihat gini, lo kerja itu bukan untuk satu waktu itu saja. Dan ini konteksnya dalam kita bekerja untuk organisasi. Saya tidak pernah, dan ini ada di fundamental berikutnya, kita jangan bernegosiasi gaji. Dan ini celakanya, orang pada saat negosiasi, dia hanya berpikir gajinya. Dia melupakan jobnya. Paham ya? Sementara yang kita harus negosiasikan itu adalah job. Gaji bagian dari job. Sekarang, kalau Anda punya peluang begitu banyak hal, ya, tapi gajinya memang ya nggak istimewa. Tapi kalau Anda melihat ada peluang yang lebih besar, jangan terpaku sama gaji saja. Ya, dan poin yang saya angkat di sini, always put your price slightly lower than your value, supaya Anda punya kesempatan untuk terus tumbuh. Ruang untuk tumbuh itu ada, bukan sebaliknya. Nanti Anda mestinya Anda merasa saya harganya 5 juta, saya mintanya 7 juta dan dikasih 7 juta, kali berikutnya Anda akan minta lebih lagi. Why? Yaitu tadi overconfident, hubris, paham ya? Saya tanya sekarang, kalau orang bekas direktur utama, kemudian dia keluar, ya, kira-kira dia wajar nggak dia kepengen untuk dibayar yang sama? Wajar, tapi pragmatis nggak itu? Enggak, karena posisi direksi itu sudah posisi politis, ya. Dan tidak ada rekrutmen director itu cuma dilihat dari semata gaji doang, tuh nggak ada, nggak ada. Gitu. Jadi saya ngajarin kawan-kawan untuk berpikir yang horizonnya lebih panjang. Jangan cepet-cepet cash in. Jangan merasa puas dengan gue bisa dapat 7 juta segini. Tapi kenapa? Karena kalau lo dapat 7 juta segini, dalam 10 tahun ke depan, ini tentunya saya sok tahu ya, bisa jadi pertumbuhan Anda incremental. Tapi kalau Anda menyatakan kepada calon employer Anda bilangnya gini aja, saya tahu saya berhak memperoleh lebih, tapi dalam hal ini saya bersedia tidak mendapatkan itu. Bisa dibayar lebih rendah supaya Anda bisa menguji saya, supaya Anda bisa melihat saya ada di mana. Itu diskusi yang menurut saya lebih menarik daripada cuman terjebak di lo mau berapa? 50 juta, 30 deh. Gitu. Nggak bisa karena manusia bukan barang ya. Bahkan manusia bukan servis. Kita tuh kombinasi keduanya. Betul ya Hardy ya? Jadi bagaimana kemudian saya bisa memaketkan diri saya, bisa menjelaskan diri saya dengan selugas-lugasnya, kenapa sih saya berhak dapat segini? Kenapa sih kok segitu itu berlebih? Kenapa sih kalau segitu tuh kurang? Itu bisa dijelaskan dengan lugas. Semoga menjawab, Hardy. Kalau ada follow up question, silakan. Aman, Mas, aman. Aman ya. Kawan-kawan yang lain clear? Ada pertanyaan lagi terkait yang 2 poin yang sudah disampaikan? Ingat ya, fundamental pertama apa tadi? Bersyukur, Mas. Apa? You always get what you deserve. You always get what you deserve. Kenapa? Frame-nya ini bersyukur. Pahit sih. Ya, ada yang enggak. Harusnya gue dapat lebih. Enggak ada yang namanya
yang namanya Rizky itu salah alamat tuh nggak ada ya. Betul ya Rizky ya. Rizky nggak pernah salah alamat ya, kecuali salah input di Gojeknya gitu ya. Terus kedua apa tadi? Always put your price slightly lower than your value. Gini ya, ini fundamental yang saya yakini. Teman-teman mau percaya boleh, mau ngelakuin boleh, nggak ngelakuin juga nggak apa-apa gitu. This is not written by this is not written in blood lah. Ini tidak ditulis dengan darah sehingga no matter what Anda harus patuhi. Enggak, ada beberapa yang lebih senang caranya bravado gitu ya. Gue tahu sih gue sekarang dibayarnya 7 juta, kayaknya emang harga gue sekitar segitu, tapi gue minta 15 deh. Ada beberapa yang seperti itu ada. Tapi in the long run, saya tidak melihat orang-orang ini menang. Saya melihat orang-orang ini akhirnya terdevaluasi sendiri. Kenapa? Karbitan. Dia mengangkat value dia itu dengan gaji yang lebih tinggi. Paham ya? Tahu karbitan nggak sih? Istilah karbitan itu munculnya dari mana? Supaya buah tuh cepat kuning, ya dikasih karbit. Kelihatannya kuning, ranum dari luar. Tapi pas dibuka masih asem, men. Ya, durian tuh biasanya suka dikarbit juga. Ya. Jadi jangan jadi manusia karbitan. Ya. Berproses aja. Kalau emang sekarang baru dapat segini nggak apa-apa, tapi don't think bahwa nggak ada lagi nih ruang buat gue tumbuh. Bukan, justru kita menetapkan harga yang lebih rendah supaya ada ruang buat tumbuh dong. Paham ya? Paham ya? Karbitan benar ada, betul. Memang banyak kok. Ya, dan lebih celaka lagi posisi karbitan ini diisi oleh orang-orang yang kemudian menduduki posisi kunci. Nah, ini bermain kultur. Kita udah bicara hal yang lain lah ya. Oke, kawan-kawan yang baru bergabung, tadi saya Reni dan Muna memasukkan ada kode Bitly. Silakan masuk ke sini untuk kemudian mengisi. Ya, di halaman pertama itu adalah bicara soal gue underpaid kenapa nih? Jawabannya macam-macam nih. Ya. Kerja di depan laptop over weekend. Oke, ini gue coba respon sedikit ya. Jadi lo ngerasa kerja di depan laptop over weekend itu lo harus dibayar lebih. Enggak, menurut gue lo harus bicara sama bos lo menegakkan bahwa this is not right. Ini bukan masalah gue harus dibayar lebih, bukan. Ya, ini masalah lo play along aja sama sebuah apa ya bahasanya? Belajarlah kita melazimkan yang benar, bukan membenarkan yang lazim. Paham bedanya ya? Ya, saya percaya banget keluarga punya hak, kantor punya hak. Dan salah satu hal yang penting untuk dipahami adalah apabila kemudian jam kita sudah bersama keluarga diambil, itu harus ada alasan baik ya. Teman-teman paham ya? Alasan baik itu artinya bukan setiap saat. Kalau setiap saat artinya something is very wrong with the way you plan. Kenapa? Kok jam 6 atau jam 7 malam, jam 9 malam masih meeting? Gitu. This is the time for you for the family. Ya, weekend masih meeting. Enggak apa-apa, sesekali boleh, wajar. Ada emergency, ada yang tidak bisa ditunda. Tapi kalau selalu, itu artinya kawan-kawan sudah membenarkan yang lazim. Ya, jadi ini gue patahkan ya, kerja di depan laptop over weekend. Ini bukan masalah harus dibayar lebih tinggi, ini masalah harus dibenerin cara kerjanya. Paham? Ya emang gue kayak marah-marah gini supaya ekspresif aja, gitu ya. Terus I am underpaid because someone who gets higher salary than me always asks me what she has to do. But that's okay kok. Gini ya. Orang yang bertanya kepada teman-teman, dia harus apa, bukan berarti gaji dia harus lebih rendah dari Anda. Paham ya? Dia bertanya karena dia punya humility untuk bertanya. Muhasabahnya gitu ya teman-teman ya. Jangan-jangan lu selama ini nggak pernah bertanya, lu ngerasa paling tahu sendiri. Gitu. Oke? Jadi lagi-lagi, this is not a valid reason you feel underpaid. I'm so sorry. Oke, ya bukan berarti karena bos nggak boleh nanya. Justru karena Anda sebagai bos, Anda mesti kerewesan tahu pendapat orang, memahami kenapa itu. Salah nego gaji saat interview, mau atas bawah atau kiri kanan, kesian deh loh, gitu. Kesian deh. Ya. Lagi-lagi
pegang prinsip fundamental 1. Jawaban buat yang di sini, ya. Apa fundamental 1, Daru, masih ingat nggak? Apa? Udah lupa semua. Fundamental 1, you always get what you deserve. Oke, ya. Ini frame bersyukur. Syukur bahasa Arabnya apa? Syakaro. Syakaro itu artinya apa? Diberi sedikit, memberi banyak. Jangan pernah berpikir bahwa yang namanya bentuk rezeki itu hanya gaji. Jangan pernah berpikir bahwa yang namanya bentuk rezeki itu hanya gaji. Pahami? Ya. Dan kalau kemudian lo ternyata merasa bahwa salary negotiation-nya ada yang nggak pas, gue butuh dapat detailnya. Kenapa menurut lo salah saat interview? Ya. Kenapa? Ini penting. Apakah ini dikaitkan dengan rata-rata industri atau feeling-feeling lo aja? Pada saat lo minta 7 juta, dikasih 7 juta. Mestinya gue minta 8 juta. Itu bukan salah interview. Bukan. Absolutely not. Salah interview tuh kalau kemudian lo tahu bahwa standar industri menunjukkan sekian, dengan besaran risiko sekian, dengan besaran opportunity sekian, dengan waktu sekian, dengan keahlian sekian. Ini gue kasih tahu hitung-hitungan gaji itu dari situ ya. Dan kemudian setelah di rata-rata, lo ada di bawah 30%. 30% itu artinya apa? Kalau rata-rata industri itu adalah 10 juta, kemudian lo di bawah 30% yang you are underpaid. Tapi kalau masih di dalam bandwidth 0 sampai 30%, you're still within the scope. Paham? Clear ya? Jadi jangan mudah mengatakan itu, ya. Dan jangan pernah merasa bahwa karena gue merasa ini, yang gue rasa itu kebenaran. Rasa itu bukan kebenaran. Ya, rasa itu memang sengaja dititipkan untuk kita investigasi. Tapi artinya apa? Lo mesti punya humility untuk mengkaji itu. Bener nggak sih asumsi gue? Jangan-jangan selama ini cuma asumsi doang. Asumsi perasaan doang. Ya, paham ya? Ya, belum lagi kita bicara kesanggupan perusahaan membayar dan seterusnya. Oke, gue lanjut ya. Fundamental 1, fundamental 2, any more question? Fundamental 3, negotiate for a job, not just salary. Paham ya teman-teman ya? Ini kalau mau ada pertanyaan juga boleh post-it-nya ditaruh di sini kalau Anda enggan untuk menyampaikan secara secara verbal. Negotiate for a job itu artinya begini. Jangan pernah memperlakukan salary negotiation itu sebagai satu hal yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia nggak mungkin berdiri sendiri. Dia sangat tergantung dengan jobnya apa. Paham ya? Seseorang yang biasa digaji 75 juta, bisa aja kemudian dia mengerjakan dan dibayar 30 juta. Apakah dia overpaid atau underpaid? Enggak, tergantung dari apa bahasanya keridoan ya atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena bisa jadi tidak ada yang punya kesanggupan untuk membayar 75 juta saat ini. Dan dia merasa 30 juta for the time being dengan skop pekerjaan seperti itu, he's willing to do it. Dan dia mampu, udah jelas. Paham ya? Jadi jangan pernah melihat career path itu hanya naik ke atas. Career path itu bisa ke samping, bisa ke bawah, ke atas juga bisa. Ya, jangan pernah merasa habis manajer lo harus jadi senior manager, VP, senior VP, direktur. Enggak seperti itu. Ada yang punya ambisi seperti itu sah-sah aja, tapi bukan berarti semuanya harus seperti itu. Banyak cerita kok ada orang udah di level VP, kemudian dia ditawari direktur, dia nggak mau. Kenapa? I know my priority in life. Prioritas gue adalah keluarga misalnya. Saat ini anak gue lagi membutuhkan kehadiran gue. Malah justru gue minta paruh waktu aja deh. Paham ya? Itu career path ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah punya gambaran bahwa cuman kayak naik undur-undur gitu, nggak naik ke puncak gunung tinggi sekali, itu lagu gue waktu masih TK gitu. Ya, bukan gitu. It's not about going up. You can also go left, go right, go down, fine. Selama Anda paham alasannya. Ya. Dan terkait negosiasi, here's another thing. Ya, ini gue nanya ya. Kalau argumennya gini, menurut lo perlu dibayar berapa nih? 10 juta. Kenapa? Karena di pekerjaan lalu gue dibayar 8 juta. Sound nggak itu? Halo? Sound nggak?
Masuk akal nggak? Cahyani biasanya bersuara. Tapi kali ini Masuk sangat akal, sunyi. Coach. Hey, Kiki, Yo, silakan Ki, bantuin gue Ki. apa tuh? Kalau gue saat ini ditanya lo mau gaji berapa, gue mau 10 juta. Terus jawaban gue gini, kenapa lo mau kan ditanya, kenapa lo mau 10 juta? Karena sebelumnya pekerjaan gue 8 juta. Itu sound nggak? Ya wajar dan masuk akal tanpa pertimbangan-pertimbangan tadi loh ya. Wajar dan masuk akal. Iya. Halo? Halo, Oke. iya. Oke, maaf ya Ki, itu nggak masuk akal. You know why? Karena lo membandingkan dengan organisasi lain, kiprah lo di sana. Iya benar. Ya. Jadi kalau kita menggunakan, ini rumus negosiasi ya, gunakan argumen yang bisa diterima dan dipahami oleh lawan kita. Sekali lagi gue ulangi, gunakan argumen yang bisa dipahami dan diterima oleh siapa? Lawan kita. Lawan bicara. Pahami ya? Jadi kalau kemudian kenapa lo minta 10 juta? Jawaban yang kira-kira masuk akal apa? Ada yang mau jawab nggak? Kalau aku sih, kalau ditanya gitu, paling ngomongnya apa yang bisa aku berikan. Jadi semacam kompetensiku di level mana, kapabilitasku seperti apa, success story-ku bagaimana gitu ya. Dan itu menunjukkan values-ku ada di situ. Gitu Excellent. nggak, Coach? Excellent, thank you Mbak Indira untuk keberanian merespon. Ya, betul. Sebagiannya, sebagian lagi yang harus disampaikan adalah understanding saya tentang pekerjaan yang saat ini sedang kita bahas membutuhkan orang dengan kecakapan A, gue punya. Pengalaman B, gue punya waktu di sini. Ya, sertifikasi ANO, gue ada. Sehingga menurut saya berhak mendapatkan 10. Paham ya teman-teman? Jadi yang udah ikut sesi ini, gue berdoa, gue berharap jangan pernah nanti pada saat ngobrol salary negotiation, terus lo ngomong pekerjaan lo yang lalu. Karena sebelumnya sih dibayar sekian. It has nothing to do with what you are going to do now. Paham? Clear ya? Ini fine line banget nih. Fine line. Role play sedikit lagi boleh nggak? Nih teman-teman nggak pada takut kan ya gue ngomong gini ya? Ayo oke. Oke. Lanjut Coach. Lanjut ya. Lanjut. Ada orang payroll, Coach. Oke, ada orang orang payroll mah cuma nyatet doang itu. Ya. Gini, lo ngerasa underpaid, ya, dengan berbagai macam pemikiran, kemudian lo datang ke bos lo. Bos, can I talk to you? Yes. Kenapa Rene? I feel I'm underpaid. Ya, gue udah ngejalanin 6 bulan dan gue melihat teman-teman gue dengan pekerjaan yang sama. Gue tahu tanpa gue mencari tahu secara spesifik, dia dapat gaji 40% lebih tinggi dari gue. Gue minta dinaikin sekarang. Boleh nggak? Is that a good argument? Auto di kick itu sih. Apa? Auto di kick itu kayaknya. Auto di kick. Ada nggak teman-teman yang ngomong gitu? Jadi kalau lo underpaid, gue tanya ya, tadi yang ngomong-ngomong underpaid, lo ngapain? Lo gerenengan. Ya, terus lo posting no mention di mana backgroundnya di Instagram story backgroundnya hitam gelap gitu ya, jam 12.01 ya, terus jam segini gue baru selesai kerja ya, dan gue tahu temen gue dibayar 40% lebih tinggi. Emang enak. Hashtag remah-remah momogi, hashtag bos zolim, hashtag prahara dunia, gitu, lo gitu. Terus lo gerenengan aja gitu terus gitu, ya kan? Terus lo mulai ngelihat, pantesan dibayar 40%. Ya. Bos gue manggil temen gue aja pakai first name basis, ya. Kebetulan namanya Peang, dipanggilnya Yang lagi, gitu. Bener gak? Bener. Jadi lo kalau underpaid ngapain? Sekarang pertanyaannya.
What do you do when you know for sure you are underpaid? Lo sholat tengah malam, ya terus di tengah tangis lo itu lo angkat tangan lo, ya Allah. Semoga kezoliman itu akan terbalaskan kepada orang-orang yang zolim. Termasuk bos saya, ya Allah. Lo akan gitu. Ini nanya. Coach belum pernah underpaid. Sombong kamu, Kiki. Belum underpaid. Alhamdulillah. Ya, gue nanya nih. Jadi kalau nggak butuh kita bahas ya nggak apa-apa. Ya, let's move on gitu. Ya, seek out solution apa, Ca? Ningkatin value. Bos, value gue tuh tinggi banget, bos. Ya, value gue tuh tinggi. Gimana caranya, Winda? Ayo nyalain. Malam kayak begini lo nggak nongol lagi, cuman posting. Kasih ini aja sih coach, pengalaman gue waktu di tempat lama ya. Kasih bukti kalau mampu, tapi memang pasti kan kita nggak mungkin kerja sendiri ya, sama-sama. Kasih bukti mampu, terus gue merasa, iya, tantangannya kan waktu di tempat yang lama itu gue tantangannya industrinya pendidikan, terus tapi di grup itu kan ada konsultan, ada macam-macam gitu, sehingga tuh terus terang di perusahaan itu tuh juga gue ngerasa underpaid. Ya udah, kalau gue sih pribadi ngerasa nggak usah geremang di dalam, dia udah kalau bisa ningkatin value diri sendiri gitu ya, lu buktiin dulu kalau lu ngerasa udah cukup untuk terbang, ya go ahead. Kalau gue sih nggak suka jadi virus kok di dalam perusahaan, males gitu loh, capek masalahnya ngadepin kayak gitu. That's good. I like that. Ya, this is pragmatic ya, Hardi ya. Pendekatan ini pragmatis ya. Kalau gue ngerasa underpaid, I don't think gue udah kirim signal dia ngerti, ya udah gue cabut aja. Ya itu pragmatis. Ya orang pragmatis tuh kayak gitu. Tapi gini kawan-kawan, ada nggak sih kemungkinan saat Anda underpaid itu that your boss doesn't know you are underpaid? Ada nggak peluang itu? Ada, coach. Ada. Ya, jadi number one yang butuh dipahami oleh kawan-kawan, there's a possibility your boss don't know. Lebih membingungkan lagi buat bos lo, tiba-tiba lo jadi mutung gitu, paham nggak? Pas lo tahu gitu, terus lo kecewa sama bos lo, terus setiap kali ngelihat bos lo ada musik di belakang yang bos lo nggak denger, cuman lo yang denger gitu, gitu tahu kan? Terus pandangan mata lo langsung 45 derajat, terus lo langsung gini, gitu ya. Dan kita apa ya, kayak main karambol gitu. Reza, kenapa gitu? Aku baik-baik aja, Pak. Ya, mana ya, hidup dikelilingi orang zalim gitu misalnya gitu ya. Dan akhirnya nggak membantu. Kenapa? Karena you're not addressing the issue ya. Jadi pahami, number one, pahami mungkin nggak bos lo nggak tahu ya. Kemudian kedua, pahami who is the decision maker for your salary. I know it's tough, tapi Anda butuh tahu itu. Dan Anda butuh tahu, ya, ini penting ya kawan-kawan ya, tolong dicatat, bedakan antara team contribution dan individual contribution. Apa? Gue lupa. Team contribution sama individual contribution. Exactly. Dan dari situ imbalannya apa? Imbalan sebagai team contribution-nya apa? Imbalan sebagai individual contribution-nya apa? Kalau kemudian kita bisa mengukur itu, dan kita mengukur dari apa yang bisa kita kontribusikan, dialog lo akan lebih mudah. Are you following where I'm going? Ya. Yes. Paham ya? Paham ya? Clear ya? Oke, so pahami who is the decision maker, pahami bagaimana keputusan itu diambil, ya. Dan biasanya itu ada individual contribution, ada team contribution, sama ada budget untuk unit lo. Itu perlu pahami juga. Jadi pada saat lo ngobrol sama bos untuk negosiasi gaji, itu obrolan yang sober, bukan obrolan yang emosional. Bukan obrolan dari seseorang yang merasa tersakiti, tapi obrolan ingin mengoreksi ketidakadilan.
Paham bedanya ya? Ya, bukan obrolan emosional, tapi obrolan mengoreksi ketidakadilan. Dan orang biasanya kalau dia benar, senang dikoreksi. Ketidakadilan itu kalau dikoreksi dia senang. Kalau ternyata enggak, cari kerjaan lain. Paling enggak lo sudah memberikan best effort untuk memastikan lo diperlakukan adil. Paham ya? Paham? Oke. Ya, paham Coach. Clear ya? Oke, alhamdulillah.